Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Febiola, NIM 19136036, akan menjelaskan geografi regional Asia Timur dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Rahmaneli, MPD. Letak astronomis kawasan Asia Timur adalah antara 26 derajat lintang utara sampai dengan 48 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur timur sampai dengan 125 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya ini, kawasan Asia Timur memiliki iklim sedang sampai dengan iklim subtropis. Asia Timur adalah salah sebuah subwilayah Asia, luasnya sekitar 6.640.000 km persegi, atau 15% dari benua tersebut dengan total jumlah populasi mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa, atau sekitar 22% dari jumlah populasi di dunia. Batas wilayah kawasan Asia Timur adalah bagian utara berbatasan dengan Siberia atau wilayah negara Rusia. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan berbatasan dengan negara Vietnam, Laos, Myanmar, Bhutan, Nepal, dan India. Bagian barat berbatasan dengan negara Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakhstan. Fisiografis Asia Timur. Bentang alam Asia Timur di pantai timur benua Asia terdiri dari dataran rendah, tempat sungai-sungai besar bermuara. Dataran tinggi terdapat di pesisir timur bagian selatan sebagai sambungan dari dataran tinggi Yunan. Bagian lain terdapat di semenanjung Korea. Wilayah Cina Barat, terutama di Provinsi Tibet dan Xinjiang Uighur, mempunyai gunung-gunung yang tinggi, sambungan dari pegunungan Himalaya. Satu-satunya gurun di kawasan ini adalah Gurun Gobi di Cina Utara. Daerah sekeliling Gurun Gobi sebagian ditumbuhi oleh stepa dan sabana, sedangkan di bagian selatan dan barat daya gurun ini berjajar dengan Pegunungan Tua Altun dan Kilian, bagian dari Pegunungan Tua Kunlun. Wilayah Asia Timur di seberang lautan terdiri dari kepulauan, yaitu Jepang, Taiwan, dan Hainan. Kepulauan Jepang mempunyai gunung api aktif, diantaranya adalah Gunung Fuji yang mempunyai tinggi 3.778 meter, Gunung Shirane, Gunung Yariga, Gunung Ontake, dan Gunung Haku. Beberapa negara yang termasuk kawasan Asia Timur adalah yang pertama, Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Letak astronomis Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah 18 derajat lintang utara sampai dengan 54 derajat lintang utara dan juga 73 derajat bujur timur sampai dengan 135 derajat bujur timur. Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Kota terbesar dari negara ini adalah Shanghai. Batas-batas wilayahnya, bagian utara berbatasan dengan Republik Rakyat Mongolia, bagian barat berbatasan dengan India dan Pakistan, bagian selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, dan Vietnam, sedangkan bagian timur berbatasan dengan Jepang dan Korea. Ciri khas dari negara ini yang pertama adalah memiliki julukan negara tirai bambu dan memiliki jumlah penduduk yang terbesar di dunia. Yang kedua, terdapat bangunan tembok besar Cina atau Great Wall sepanjang 2.400 km yang terletak di daerah pegunungan Cina Utara. Yang ketiga, merupakan negara penghasil sutra terbaik yang ada di dunia. Dan ciri khas yang terakhir adalah panda menjadi hewan khas negara ini. Fisiografis negara Republik Rakyat Cina. Pegunungan Qingling membujur dari tenggara ke barat laut dan merupakan lanjutan Pegunungan Kunlun yang membagi Cina menjadi bagian utara dan selatan. Dan dalam daerah aliran sungai-sungai besar tersebut, yaitu Sungai Huang atau Sungai Kuning yang mempunyai panjang 4.667 km dan Sungai Yangtze sekitar 5.800 km. Bagian timur Cina Utara atau daerah Manchuria sebagian besar terdiri dari lembah Sungai Songhua yang dikelilingi pegunungan Singan Besar, pegunungan Xiao Hinganling, dan pegunungan Sicote Alin. Lembah Sungai Huang yang padat penduduknya
hanya terpotong perbukitan di semenanjung Shandong. Sungai Huang terkenal karena sering menimbulkan banjir. Bagian barat laut yang berbatasan dengan Mongolia sebagian besar merupakan padang pasir atau bagian dari Gunung Ordos dan Gobi. Debu tanah liat halus atau loess dari gurun Gobi menutupi daerah tenggara Shanxi. Shenxi dan Gansu yang juga merupakan tanah loess yang subur. Deretan pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Qilian membatasi daerah ini di bagian selatan. Perekonomian negara Republik Rakyat Cina yang terbagi menjadi 3 sektor. Yang pertama ada sektor pertambangan. Cadangan biji besi terbesar terdapat di Anshan, Daye, Boutou, dan Lungyang atau daerah Hebei. Cadangan berbagai logam lain seperti tungsten, mangan, molybdenum, timah, dan merkuri juga terdapat dalam jumlah besar. Pusat utama penambangan batu bara berada di utara Sungai Yangtze, yakni Fuxin atau daerah Fuxin. Kemudian ada di daerah Kailan, Huainan, Jixi, Cixi, Hegang, dan Datong. Tetapi di selatan Sungai Yangtze juga telah ditemukan cadangan besar batu bara. Ladang minyak terbesar berada di Jungaria dan Lembah Saidam atau Junggar Pendi dan Kaidam Pendi, koridor Gansu dan Lembah Szechuan. Di Taceng juga telah ditemukan ladang minyak. Pencarian ladang baru masih diteruskan di pedalaman dan di lepas pantai. Kemudian sektor industri. Republik Rakyat Cina berpusat di sekitar pantai. Pusat industri terbesar adalah Shanghai, Beijing, dan Shenzhen. Di daerah Shenyang terdapat pusat industri berat. Usaha tersebut dipusatkan pada pembangunan industri berat seperti industri mesin dan logam. Hasil industri lain adalah semen, pupuk, alat pertanian, lokomotif, kapal, traktor, dan truk. Hasilnya saat ini Republik Rakyat Cina telah menjadi salah satu negara industri baja terbesar di dunia. Di samping itu banyak menghasilkan barang-barang seperti sepeda, radio, mesin jahit, dan jam. Dan untuk sektor pertanian, daerah pertanian ada di bagian selatan dan timur, dan padang penggembalaan yang didominasi peternakan ada di bagian utara dan barat. Di daerah pertanian terdapat perbedaan antara daerah padi di bagian selatan dan daerah gandum pada bagian utara. Daerah padi sebagian besar berada di selatan pegunungan Qinling, daerah gandum sebagian besar berada di daerah pegunungan Qinling dan Tembok Besar. Di beberapa tempat, kedua jenis tanaman utama itu ditanam bersama-sama. Untuk kependudukan, Cina menempati peringkat pertama jumlah penduduk terbanyak dunia, yakni berjumlah sekitar 1,3 miliar lebih jiwa dengan rasio 19% dari total penduduk dunia. Hampir 1/5 penduduk dunia hidup di negara ini. Pertumbuhan penduduk negara ini adalah sekitar 0,8% setiap tahun. Kepercayaan negara Republik Rakyat Cina, sebagian besar budaya Cina berasaskan tanggapan bahwa wujudnya sebuah dunia roh. Berbagai-bagai kaedah penelaahan telah membantu menjawab soalan dan dijadikan alternatif kepada ubat. Budaya rakyat telah membantu mengisi kekosongan untuk segala hal yang tiada penjelasannya. Kaitan antara mitos, agama, dan fenomena yang aneh memang rapat sekali. Dewa-dewi menjadi sebagian tradisi, antara yang terpenting termasuk Guan Yin, Maharaja Jet, dan Budai. Kebudayaan negara Republik Rakyat Cina. Yang pertama ada baju tradisional Cina wanita, kostum kuno bordir biru Hanfu. Yang kedua ada tarian kipas khas negeri Tiongkok seperti di layar. Kemudian ada barongsai. Kemudian hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Yang pertama ada di bidang pertahanan seperti yang ada di layar. Kemudian ada bidang ekonomi. ASEAN-China Free Trade Area merupakan kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina mengenai penurunan tarif, bea masuk, dan pajak. Kerjasama ini berlaku untuk semua negara ASEAN sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani.
Di bidang kebudayaan, hubungan dan kerjasama di bidang budaya antara kedua negara dilandasi oleh Persetujuan Kebudayaan yang ditandatangani pada 1 April tahun 1961. Peningkatan hubungan kedua negara di berbagai bidang selama beberapa tahun belakangan ini telah ditandai dengan naiknya jumlah lalu lintas kunjungan warga negara RI dan RRC. Pertukaran misi-misi kesenian dan olahraga juga terlaksana yang baik. Dalam bidang iptek, ditunjukkan bahwa kedua negara akan melanjutkan kerjasama ahli teknologi rudal C-705. Indonesia dan Cina berencana memperluas kerjasama teknologi dalam bidang UAV dan sistem pertahanan elektronik. Negara Asia Timur yang selanjutnya adalah Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Luas wilayah Jepang lebih kurang sekitar 376.520 km persegi. Batas-batas wilayah negara Jepang adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, kemudian di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, bagian barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Laut Selat Korea. Fisiografis negara Jepang. Wilayah Jepang membentang dari utara ke selatan sepanjang lebih kurang 2.400 km dan terdiri atas 4 pulau utama yaitu Pulau Hokkaido, lalu ada Pulau Honshu, kemudian ada Pulau Shikoku dan Pulau Kyushu. Kemudian pada dataran tinggi di Jepang melingkupi hampir 3/4 luas Jepang yang memberikan pemandangan yang indah di setiap sisinya. Daerah yang terkenal adalah Gunung Fuji seperti yang ada di gambar, sebuah gunung api yang terletak di Pulau Honshu. Bagi penduduk Jepang, gunung ini dianggap sebagai hal yang keramat, oleh sebab itulah banyak lukisan-lukisan di sana menampilkan gunung itu sebagai objek utama. Pegunungan di Jepang merupakan kelanjutan dari rangkaian jalur pegunungan Sirkumpasifik. Di Jepang terdapat lebih dari 200 gunung api dan 77 buah diantaranya masih aktif, sehingga letusan gunung api dan gempa bumi biasanya terjadi. Di samping itu, wilayah Jepang juga tergolong hal labil. Kemudian sekitar 16% dari daratan Jepang merupakan dataran rendah yang dapat ditanami. Dataran rendah ini umumnya terdapat di pantai dan terpisah oleh pegunungan. Di Pulau Honshu bagian timur terdapat 3 dataran rendah yang agak luas yaitu dataran rendah Kwanto, Kinki, dan Nobi. Oleh karena kondisi wilayahnya sebagai negara kepulauan dan bergunung-gunung, maka sungai di Jepang pendek-pendek dan alirannya sangat deras sehingga baik untuk pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Pantai Jepang mempunyai banyak teluk sehingga sangat baik untuk pelabuhan alam. Danau di Jepang umumnya kecil-kecil dan yang merupakan danau terbesar adalah Danau Biwa di dekat Kyoto, seperti yang terlihat di gambar. Sebagian besar wilayah Jepang berada dalam zona utara beriklim sedang dan beriklim monsun yang lembab dengan angin tenggara yang bertiup dari Samudra Pasifik selama musim panas dan angin barat laut yang bertiup dari benua Eurasia atau Eropa Asia pada musim dingin. Perekonomian negara Jepang. Yang pertama ada sektor industri. Letak daerah industri di Pulau Honshu yang ada di pinggir pantai merupakan upaya untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam hal distribusi produk. Transportasi laut memegang peran utama untuk mengekspor barang produksi Jepang ke berbagai negara, umumnya menggunakan kapal-kapal berukuran raksasa dengan kapasitas muat yang sangat besar. Begitu juga untuk sektor kelautan dan perikanan yang notabene sangat bergantung pada sumber daya laut. Maka sebagian besar tempat pengolahan ikan ada di pinggir pantai, baik yang ada di Pulau Honshu maupun 3 pulau utama lainnya. Besarnya kebutuhan orang Jepang akan makanan laut menjadi faktor penting majunya industri perikanan laut yang ditandai dengan pembangunan fasilitas pengelolaan ikan yang modern, mekanisasi penangkapan ikan, dan kapal-kapal nelayan yang dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi keberadaan ikan yang kesemuanya itu mengarah pada tingginya produktivitas tangkapan ikan nelayan Jepang.
Dalam sektor pertanian, Jepang tergolong negara dengan sistem pertanian yang maju. Hal ini didukung dengan teknologi pertanian yang meliputi teknologi rekayasa bioteknologi yang menjadikan produk pertaniannya berkualitas dan berkuantitas unggul. Penggunaan lahan untuk pertanian di Jepang umumnya banyak di daerah dengan relief yang relatif datar dan terfokus pada Pulau Honshu, Shikoku, Kyushu, seperti pada gambar. Komoditas pertanian Jepang didominasi oleh tanaman padi sebagai bahan pangan yang utama. Selain itu ada juga tanaman gandum, jagung, dan berbagai sayuran serta buah-buahan. Akan tetapi sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan bagi GDP negara Jepang, mengingat sektor pertanian diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sendiri. Dalam sektor pertambangan, Jepang tidak terlalu banyak memiliki daerah pertambangan. Hal ini karena jumlah SDA yang terbatas di Jepang, sehingga kebutuhan akan barang tambang utamanya besi, baja, nikel, dan lain-lainnya harus dipasok dari luar negeri, guna memenuhi kebutuhan industri-industri dalam negeri Jepang. Seperti terlihat pada layar, terdapat peta persebaran lokasi keterdapatan penambangan mineral di Jepang. Kependudukan Jepang merupakan negara terbesar ke-7 dilihat dari jumlah penduduknya setelah Cina, India, Rusia, Amerika Serikat, Indonesia, dan Brazil. Populasi Jepang pada tahun 2010 adalah 128.000 lebih jiwa dengan luas area 378.000 km persegi. Dalam studi urban geografi kota-kota di Jepang dapat dibagi dalam 4 kelas utama, yaitu kota utama, kota tua besar, kota pusat region, dan ibu kota provinsi. Terdapat 3 kota utama di Jepang, yaitu Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Sementara itu, yang termasuk ke dalam 6 kota tua besar adalah Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, Hiroshima, dan Fukuoka. Kota pusat region dari utara ke selatan adalah Sapporo, Sendai, Hiroshima, dan Fukuoka. Sementara ibu kota provinsi adalah Tokyo. Kebudayaan negara Jepang yang pertama adalah kimono yang terdapat pada gambar, merupakan pakaian tradisional Jepang. Pada zaman dahulu kimono digunakan untuk kegiatan sehari-hari, namun sekarang kimono hanya digunakan pada acara-acara khusus. Kimono pria umumnya lebih sederhana, baik motif, desain, dan warna yang didominasi warna gelap. Sedangkan kimono untuk wanita memiliki berbagai aksesoris tambahan yang cukup banyak. Kemudian ada chado, yaitu upacara minum teh, penjamuan minuman teh kepada tamu, dan cara tamu menghargai keramah tamahan tuan rumah. Upacara ini ditekankan pada keindahan alat yang dipakai, kelemah gemulan tuan rumah, keharuman teh itu sendiri, serta kesopanan orang yang hadir dalam penjamuan tersebut. Selanjutnya adalah Hanami, seperti yang terlihat di gambar. Hanami adalah pesta melihat bunga sakura yang diselenggarakan pada bulan April di seluruh Jepang. Lalu ada origami, yaitu seni melipat kertas. Origami bisa menggunakan kertas biasa, namun di Jepang kebanyakan origami menggunakan kertas khusus. Lalu ada kabuki yang terlihat pada gambar. Kabuki merupakan seni kebudayaan Jepang yang termasuk jenis seni teater atau pertunjukan yang dipadukan dengan seni musik dan tari. Penari kabuki memakai kostum mewah dan tata rias wajah yang mencolok. Hubungan Indonesia dan Jepang seperti terlihat pada gambar. Indonesia dan Jepang perkuat kerjasama keamanan maritim. Kemudian ada juga Indonesia dan Jepang jalin kerjasama bidang transportasi, dan Indonesia dan Jepang sepakat kerjasama bidang ekonomi dan pengelolaan pandemi. Negara Asia Timur yang ketiga adalah Korea Selatan. Secara astronomis terletak pada 33 derajat 6 menit 40 detik lintang utara sampai dengan 43 derajat 0 menit 39 detik lintang utara, dan 124 derajat 11 menit bujur timur sampai dengan 131 derajat 52 menit 42 detik bujur timur. Luas wilayah daratan keseluruhan Korea Selatan adalah 99.678 km persegi dan luas perairannya hanya 290 km persegi. Batas-batas wilayah negara ini adalah bagian utara berbatasan dengan Korea Utara, bagian timur berbatasan dengan Laut Jepang, bagian selatan berbatasan dengan Laut Kuning, bagian barat berbatasan dengan Laut Kuning dan Cina.
Fisiografis Korea Selatan. Luas wilayah daratan keseluruhan adalah sekitar 99.678 km persegi. Korea Selatan pun memiliki banyak pulau-pulau kecil di lepas pantai perairannya. Pulau terbesar adalah Pulau Jeju yang terdapat pada gambar, yang terletak pada bagian selatan semenanjung dengan luas 1.828 km persegi. Pulau penting lainnya adalah Pulau Uleung di Laut Jepang dan Gangwa di perairan sebelah barat. Walaupun sebagian besar pesisirnya memiliki garis yang rata, pantai selatan dan baratnya berteluk-teluk dan mempunyai dataran berlumpur yang luas. Terkait dengan kondisi geomorfologinya, Korea Selatan memiliki bentuk topografi yang relatif kasar dengan gunung, rangkaian pegunungan, dan daratan yang sempit di bagian timur. Gunung tertinggi di Korea Selatan adalah Halasan yang terdapat pada gambar, mempunyai tinggi sekitar 1.950 meter yang berada di Pulau Jeju. Terdapat 3 rangkaian pegunungan utama di Korea Selatan, yaitu Taebaek, Sobaek, dan Jiri. Untuk kondisi perairan darat dari luas total Korea Selatan yang berupa perairan yaitu sekitar 2.800 km persegi. Sungai Nakdong adalah sungai terpanjang yakni 521 km. Sungai Han yang terdapat pada gambar mengalir melewati Seoul, panjangnya adalah sekitar 514 km. Sungai penting lainnya adalah Sungai Geum, panjangnya 401 km, Sungai Imjin dan Bukhan yang berhulu dari Korea Utara, serta Sungai Somjin. Sungai-sungai besar utamanya mengalir dari utara ke arah selatan atau dari timur ke barat. Korea Selatan beriklim sedang karena berada dalam kawasan curah hujan Asia Timur. Pengaruh massa udara dari dataran Asia lebih besar terhadap cuaca di Korea Selatan dibanding pengaruh dari Samudra Pasifik. Korea Selatan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi biasanya berlangsung dari akhir bulan Maret sampai awal bulan Mei. Musim panas berlangsung dari pertengahan bulan Mei hingga awal bulan September. Musim panas berlangsung singkat namun sangat panas. Kemudian untuk musim gugur berlangsung dari pertengahan bulan September sampai awal bulan November. Sedangkan musim dingin berlangsung 3 bulan yaitu pada pertengahan bulan November sampai dengan pertengahan bulan Maret dengan kondisi cuaca kering. Perekonomian Korea Selatan. Sebagai salah satu dari 4 macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor pertumbuhan yang memukau, membuat Korea Selatan memiliki tingkat ekonomi terbesar ke-12 di seluruh dunia. Secara umum, perekonomian Korea Selatan ditandai dengan inflasi yang moderat, tingkat pengangguran yang rendah, surplus dari ekspor, dan pendistribusian pendapatan yang merata. Semua ini menandakan solidnya perekonomian Korea Selatan. Komposisi perekonomian dilihat dari pendapatan per kapita Korea Selatan, sebesar 3,3% untuk sektor pertanian, 40,3% untuk sektor industri, dan 56,3% untuk sektor jasa. 3 tren utama yang diidentifikasi akan memberikan efek positif kepada pertumbuhan industri Korea Selatan. 3 tren tersebut adalah: yang pertama, pendewasaan teknologi digital dan jaringan; yang kedua, integrasi teknologi interdisipliner; yang ketiga, kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selanjutnya, kependudukan Korea Selatan. Pada akhir tahun 2016, jumlah penduduk Korea Selatan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 51.269.554 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 520 jiwa per kilometer persegi. Mengalirnya para pekerja dari luar negeri serta meningkatnya jumlah perkawinan antar bangsa semakin membuat masyarakat Korea menjadi masyarakat yang multi etnis dan multi budaya. Jumlah penduduk Korea mengalami peningkatan per tahun rata-rata sejumlah 3% sepanjang dekade 1960-an, tetapi jumlah ini menurun hingga 2% pada dekade selanjutnya. Pada tahun 2016, tingkat pertumbuhan penduduk berada pada titik 0,4%. Kebudayaan Korea Selatan terlihat pada gambar, yaitu adalah hanbok. Hanbok merupakan pakaian tradisional Korea Selatan.
Kemudian ada buchaechum yang merupakan tarian kipas khas Korea Selatan. Dan ada juga kimchi yang merupakan makanan khas Korea Selatan yang terbuat dari sayur-sayuran yang mempunyai rasa yang segar. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan terlihat pada gambar. Indonesia perkuat hubungan dengan Korea Selatan dengan menandatangani ICJPA. Kemudian ada Presiden Indonesia Joko Widodo berjabat tangan dengan Presiden Korea Selatan yaitu Park Geun-hye jelang melakukan pertemuan di Blue House di Seoul, Korea Selatan 16 Mei 2016. Mereka menggelar pertemuan kepemerintahan dan juga dijadwalkan akan menghadiri pertemuan dengan komunitas pebisnis di Korea Selatan. Kemudian Indonesia dan Korea Selatan sedang melakukan kerjasama pengembangan pesawat tempur. Negara Asia Timur keempat yaitu Korea Utara atau disebut juga dengan Republik Rakyat Demokratik Korea. Secara astronomis, Korea Utara berada di antara 37 derajat lintang utara sampai dengan 43 derajat lintang utara dan 124 derajat bujur timur sampai dengan 131 derajat bujur timur dengan luas wilayah sekitar 120.538 km persegi. Batas-batas wilayah Korea Utara yaitu bagian utara berbatasan dengan Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian bagian selatan berbatasan dengan Korea Selatan sepanjang zona demilitarisasi Korea. Kemudian bagian barat berbatasan dengan Sungai Kuning, Teluk Korea. Kemudian bagian timur berbatasan dengan Laut Jepang dan juga negara Jepang. Fisiografis Korea Utara. Pegunungan dan lembah menjadi ciri utama dari geografi Korea Utara. Dataran tinggi, Kaima di timur laut, memiliki ketinggian rata-rata 3.300 kaki atau sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut dan membentuk atap topografi seluruh semenanjung Korea. Gunung Paektu yang terlihat seperti di gambar adalah gunung tertinggi di Korea Utara yang mempunyai ketinggian 2.750 kaki dan semenanjung Korea menjulang di tepi utara dataran tinggi di pegunungan Changbek atau Changbai di sepanjang perbatasan Tiongkok Korea. Gunung tersebut merupakan gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi di mana dicirikan oleh danau kawah yang besar di atasnya. Sungai terpanjang di Korea Utara adalah Sungai Yalu yang terlihat pada gambar. Dalam bahasa Korea disebut dengan Amnok. Sungai ini berada di lereng selatan Gunung Paektu dan mengalir ke barat daya sekitar 500 mil atau sekitar 800 km ke muaranya yaitu di Teluk Korea. Sungai Tumen atau Sungai Tuman juga dimulai dari Gunung Paektu tetapi mengalir ke arah timur laut sekitar 520 mil atau sekitar 520 km ke laut timur. Tidak ada aliran besar di sepanjang pantai timur kecuali Sungai Tumen dan semua sungai di sana seperti Yalu, Taedong, Kereong, dan Yesing mengalir ke Laut Kuning. Dataran lembah yang relatif besar yang terbentuk dari sungai-sungai sebelah barat merupakan daerah pertanian utama di negara ini. Untuk iklim, walaupun Korea Utara terletak di zona beriklim sedang, musim dingin sampai dingin dan musim panas terlalu panas, gara-gara pengaruh iklim benua. Suhu rata-rata di semenanjung Korea sepanjang tahun adalah sekitar 10 derajat Celcius. Kemudian suhu rata-rata tahunan di masing-masing daerah adalah 14 sampai dengan 15 derajat Celcius di selatan, 10 derajat Celcius di daerah pertengahan, dan 3 hingga 6 derajat Celcius di utara. Perekonomian Korea Utara. Berdasarkan perkiraan tahun 2002, sektor utama untuk ekonomi Korea Utara yaitu industri sebanyak 43,1%, jasa sebanyak 33,6%, dan pertanian sebanyak 23,3%. Tahun 2004 diperkirakan bahwa sektor pertanian di negara Korea Utara telah menyerap 37% dari tenaga kerja, sedangkan sisanya yaitu 63% diserap oleh industri dan jasa. Industri utama yang dihasilkan yaitu produk militer, pembuatan mesin, energi listrik, bahan kimia, perlogaman, pertambangan, sandang, pariwisata, dan pengolahan makanan. Selanjutnya, kependudukan di Korea Utara. Pada bulan Juli 2010, penduduk Korea Utara berjumlah 22 juta menjadikan Korea Utara sebagai negara berpenduduk terbanyak kelima di dunia.
Selain itu, banyak informasi yang mengatakan bahwa Korea Utara tidak melakukan pengontrolan kelahiran. Selanjutnya, pariwisata di Korea Utara. Yang pertama ada Victorious War Museum yang terlihat pada gambar. Merupakan museum tempat menyimpan kendaraan perang dan senjata yang pernah digunakan oleh tentara Korea Utara pada saat Perang Korea. Di dalam museum ini dilarang untuk mengatakan hal-hal kotor atau dianggap menghina negara Korea Utara. Apabila wisatawan melakukan hal tersebut, maka akan dijebloskan ke penjara sampai dihukum mati. Kemudian ada Juche Tower yang merupakan tower kebanggaan penduduk Korea Utara. Tower ini merupakan simbol ideologi politik Juche yang diperkenalkan oleh Kim Sung. Tahun 1982, menara ini selesai dibangun bersamaan dengan ulang tahun Kim Sung yang ke-70. Selanjutnya ada Arch of Triumph, merupakan bangunan Triumph Arch yang terbesar di dunia setelah Monumento Revolution yang berada di negara Meksiko. Bangunan yang berada di sebelah utara kota Pyongyang ini digunakan untuk menandakan kekuatan Korea Utara pada saat melawan Jepang pada tahun 1925 sampai dengan 1945. Pada saat itu, Jepang terus menggempur semenanjung Korea. Sayangnya, Jenderal Perang Kim Sung berhasil merontokkan seluruh pasukan Jepang. Hubungan Indonesia dan negara Korea Utara. Indonesia menyatakan akan terus meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama di berbagai bidang dengan Korea Utara, seperti yang terlihat pada gambar. Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Utara, Perlian Napitupulu, dalam resepsi diplomatik dalam rangka hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia di Tedong Diplomatic Club Pyongyang. Dia mengatakan Indonesia dan Korea Utara memiliki dasar hubungan sejarah yang sangat kuat sejak kunjungan Presiden Soekarno ke Pyongyang pada tahun 1964 dan kunjungan Presiden Kim Sung ke Indonesia setahun kemudian. Negara Asia Timur yang kelima yaitu Taiwan, atau disebut juga dengan Republik Tiongkok. Negara yang memiliki luas wilayah sekitar 36.192 km persegi tersebut secara yuridikasi meluas hingga ke Matsu, Kinmen, Pulau Penghu, dan lain sebagainya. Letak astronomis negara ini berada di 25 derajat 2 menit lintang utara dan 121 derajat 38 menit bujur timur. Batas-batas wilayah negara Taiwan ialah bagian barat berbatasan dengan pantai Tiongkok daratan. Kemudian ada Republik Rakyat Tiongkok dan Selat Taiwan. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Timur, bagian timur berbatasan dengan Kepulauan Bukyu atau negara Jepang. Kemudian ada Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Cina Selatan, Selat Luzon. Fisiografis negara Taiwan. Taiwan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hal ini terlihat dari kontur daratannya, dikelilingi barisan gunung dengan Gunung Yusan atau Gunung Gyuk sebagai gunung tertinggi di Asia Timur yang mempunyai tinggi sekitar 3 meter. Selain itu, Taiwan juga memiliki bukit, lembah, ngarai, dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai berombak. Bahkan terdapat terumbu karang yang indah di bagian selatan Pulau Pintung Country. Perekonomian negara Taiwan. Untuk bidang ekonomi, negara Taiwan mengandalkan sektor pertanian, namun itu dahulu. Saat ini sudah berpindah kepada sektor industri. Hampir sebagian besar sektor industri bergerak di bidang jasa konstruksi, komputer, perbankan, industri elektronik, hingga semikonduktor yang telah mendapatkan pengakuan internasional, kapal transportasi, dan jasa penerbangan. Kependudukan. Kepadatan penduduk di Taiwan cukup tinggi dengan jumlah penduduk Taiwan saat ini sekitar 23 juta jiwa. Sebagian besar masyarakat Taiwan berasal dari etnis Tionghoa dengan budaya Cina yang kental. Meskipun begitu, terdapat beberapa etnis negara lain yang tinggal di Taiwan seperti Filipina, India, dan Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Taiwan menggunakan bahasa Mandarin. Bahkan bahasa ini juga ditetapkan sebagai bahasa resmi negara tersebut. Di bidang agama, kebanyakan masyarakat Taiwan beragama Kristen, Buddha, Konghucu, dan Islam. Hubungan Indonesia dan Taiwan. Seperti yang terlihat pada gambar,
Tim luas TKI DPR lakukan kunjungan kerja ke Taiwan. Kemudian ada juga Taiwan dan Indonesia perkuat hubungan kerja di bidang perindustrian. Selanjutnya negara Asia Timur ke-6 yaitu Hong Kong. Hong Kong adalah kota yang terletak di bagian tenggara Tiongkok, di Pearl River Estuary dan Laut Tiongkok Selatan. Letak astronomisnya berada di 22 derajat 15 menit lintang utara dan 114 derajat 10 menit bujur timur. Luas wilayah Hong Kong sekitar 1.104 km persegi dengan penduduk sekitar 7 juta jiwa. Batas-batas negara ini ialah pada bagian timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, kemudian pada bagian barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan RRT, kemudian pada bagian utara berbatasan dengan kota Shenzhen, Sungai Samchun, dan RRT. Fisiografis, seperti yang terlihat pada gambar, Hong Kong terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories jika diurutkan dari selatan. Di sebelah utara New Territories terdapat kota Shenzhen di seberang Sungai Samchun atau Sungai Shenzhen. Di antara 236 pulau di Hong Kong, Pulau Lantau adalah yang terbesar, sedangkan Hong Kong adalah yang kedua terbesar dan populasinya yang terbesar. Kemudian pulau yang paling padat adalah Ap Leu Chau. Perekonomian, Hong Kong tidak memiliki sumber daya alam. Meskipun demikian, Hong Kong tetap masih mendapatkan pendapatan negara yang berasal dari sektor jasa dan pelayanan. Tidak heran jika Hong Kong mendapatkan julukan sebagai kota jasa. Selain itu, ada banyak kantor perusahaan dunia yang terdapat di Hong Kong serta menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terbesar dalam melakukan investasi terhadap perusahaan asing. Bahkan untuk mendukung kegiatan tersebut, internet di negara ini cukup cepat, yakni 15,7 Mbps. Tidak heran jika Hong Kong menjadi salah satu negara dengan internet tercepat. Hong Kong juga dikenal sebagai surga belanja dan terdapat lebih dari 200 waralaba di negara ini. Ribuan toko menjual berbagai macam barang, mulai dari furnitur, baju, hingga perhiasan berkualitas dengan harga yang murah dibandingkan dengan tempat lain. Kependudukan, jumlah penduduk yang berada di Hong Kong pada tahun 2018 berkisar 7.448.900 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 6.777 per kilometer persegi. Walaupun masih berada di kawasan RRT, warga Tiongkok tidak mempunyai hak untuk menetap di Hong Kong atau bepergian secara bebas di negara ini. Hampir sekitar 93,6% masyarakat Hong Kong adalah keturunan Tionghoa yang berasal dari Taishan, Kanton, Chiuchou, dan Hakka. Selain keturunan Tionghoa, sekitar 6,4% merupakan non-Tionghoa yang berasal dari India, Nepal, Pakistan, dan pengungsi Vietnam. Sedangkan warga Inggris, Amerika, Kanada, Korea Selatan, dan Jepang banyak bekerja di bagian keuangan dan komersial. Bahkan warga Indonesia dan Filipina juga banyak bekerja di Hong Kong. Selanjutnya kepercayaan. Kebebasan beragama berlaku di Hong Kong, dilindungi oleh Basic Law of Hong Kong. Sebagian besar penduduk Hong Kong beragama Buddha, sekitar 700.000 jiwa, Katolik 353.000 jiwa, Protestan 320.000 jiwa, Islam sekitar 90.000 jiwa, Hindu 40.000 jiwa, Sikh 8.000 jiwa, dan Yahudi 4.000 jiwa. Hubungan negara Hong Kong dan Indonesia, seperti yang terlihat pada gambar, ada bidang ekonomi, bidang kebudayaan, dan bidang ekonomi dan politik. Negara Asia Timur yang ketujuh yaitu Mongolia. Mongolia memiliki luas sebesar 1.564.116 km persegi. Secara astronomis, Mongolia terletak di antara 41 derajat sampai dengan 52 derajat lintang utara. Sebuah area kecil terletak di 52 derajat dan 87 derajat sampai dengan 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara ini ialah sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Xinjiang atau Cina, sebelah timur berbatasan dengan Manchuria,
Sebelah utara berbatasan dengan Siberia dan sebelah selatan berbatasan dengan tembok besar Cina. Fisiografis negara Mongolia. Bentangan alam yang terdapat di negara Mongolia yaitu dataran tinggi dengan Gunung Gobi yang terletak di bagian tengah negara ini. Seperti yang terlihat pada gambar, pendapat lain menyatakan bahwa negara Mongolia ini mencakup daerah luas yang terdiri dari 4 wilayah geografis. Keempat wilayah tersebut yaitu pada bagian barat negara Mongolia terdapat serangkaian pegunungan Altai yang terdapat pada gambar. Kemudian pada bagian utara negara Mongolia terdapat danau-danau besar, padang rumput, dan hutan taiga yang lebat. Kemudian pada bagian tengah sampai bagian timur negara Mongolia terbentang padang rumput. Namun rumput yang tumbuh di tempat ini pendek-pendek. Selain terdapat padang rumput juga terdapat dataran tinggi atau plato. Dan juga pada bagian selatan negara Mongolia didominasi oleh Gurun Gobi. Di daerah Gurun Gobi ini sangat jarang penduduknya. Selanjutnya iklim. Negara Mongolia sebenarnya memiliki 2 iklim, yaitu iklim gurun pasir dan iklim kontinental, dengan musim dingin yang lama dan musim panas yang pendek. Pada masa musim dingin, suhu di ibu kota Mongolia atau di Ulaanbaatar bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Bahkan pernah hingga mencapai suhu minus 60 derajat Celcius di daerah taiga. Namun berbeda ketika sedang mengalami musim panas. Musim panas di negara Mongolia berlangsung pada bulan Juni sampai Agustus. Suhu pada musim panas bisa mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius. Bahkan pada bulan Juli dan Agustus di negara Mongolia mengalami turunnya hujan yang dapat menimbulkan banjir. Kependudukan negara Mongolia. Mongolia memiliki luas wilayah sebesar 1.564.116 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 3.068.243 jiwa. Sepertiga dari negara yang berpopulasi 2.662.000 jiwa ini menetap di ibu kota Ulaanbaatar. Sedangkan di pedesaan kebanyakan penduduknya yang hidup nomaden tinggal di ger atau di tenda, di mana mereka menempuh perjalanan jarak jauh dengan kuda sambil menuntun sekawanan domba dan sapi. Mayoritas penduduk Mongolia adalah etnis Khalkha Mongol, yaitu sebanyak 81,9% dan beragama Buddha sekitar 53%. Bahasa resmi Mongolia adalah bahasa Mongol. Hubungan Indonesia dan negara Mongolia seperti yang terlihat pada gambar, pada bidang energi dan pangan, dan juga ada pada bidang ekonomi. Negara Asia Timur yang terakhir ialah Makau. Letak astronomis Makau berada di 22 derajat 10 menit lintang utara dan 113 derajat 33 menit bujur timur, dengan wilayah seluas 30,3 km persegi dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Cina. Bisa dikatakan jika Makau adalah bagian dari RRT yang berada di kawasan pantai Cina bagian tenggara. Makau mempunyai luas wilayah sekitar 115,3 km persegi yang berbatasan langsung dengan Guangdong dan berjarak sekitar 60 km dari Hong Kong. Batas-batas wilayah negara ini yaitu Semenanjung Makau dengan luas 9,3 km persegi hingga ke kawasan daratan besar Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian Pulau Koloane yang memiliki luas hingga 7,6 km persegi. Kemudian ada Pulau Taipa dengan luas 6,5 km persegi. Dan yang terakhir kawasan Kotai yang mempunyai luas sekitar 5,2 km persegi. Iklim negara Makau. Iklim di kawasan Makau dipengaruhi oleh Laut Cina Selatan dan daratan Republik Rakyat Tiongkok, sehingga musim yang terjadi di Makau terdapat 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim panas. Selain itu, letak geografis juga turut mempengaruhi pola cuaca, seperti sesekali hujan turun saat musim panas berlangsung. Perekonomian negara Makau. Makau termasuk salah satu wilayah terkaya di dunia sejak abad ke-16. Sebagian besar pendapatan Makau berasal dari bisnis judi dan juga pariwisata. Kedua hal tersebut terus mengalami perkembangan setiap tahunnya akibat terus meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Makau. Meskipun terkenal sebagai wilayah terkaya di dunia, sistem ekonomi di Makau juga rentan akan fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Hong Kong.
Bisnis judi menjadi sektor utama di Makau sebab menyumbangkan pendapatan wilayah paling besar. Tidak heran jika banyak pihak memanfaatkan keuntungan tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Kependudukan Makau termasuk salah satu wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Saat ini diperkirakan ada sekitar dari 600.000 orang menetap di Makau. Tak heran jika tempat ini menjadi wilayah terpadat di dunia. Meskipun pernah dijajah oleh bangsa Portugis, sebagian besar penduduk Makau merupakan keturunan Tionghoa sekitar 93,6% dengan lebih dari separuhnya lahir di luar Makau. Selain Tiongkok, terdapat keturunan negara lain seperti Filipina, Eropa, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Myanmar, yang berkisar sekitar 4%. Pariwisata negara Makau seperti yang terlihat pada gambar, ada The Venetian Monaco, ada juga Makau Tower, kemudian ada Makau Fisherman's Wharf, dan Winds Falls. Hubungan Indonesia dengan negara Makau seperti yang terlihat pada gambar, BNN bahas kerjasama penanggulangan narkoba bersama Kepolisian Makau. Kemudian ada pertemuan BNP 2 PTKI dengan Makau Labor Departemen untuk membuka peluang kerja. Sekian penjelasan mengenai geografi regional Asia Timur. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.